fotografi. Oke, selanjutnya ibu mau menanyakan bajunya, baju praktek. Silahkan berdiri, digunakan baju prakteknya. Silahkan berdiri, digunakan baju prakteknya. Bisa dikancing ya, bisa, nggak bisa nggak apa-apa. Oke, sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Siap ya. Untuk menumbuhkan nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu nasional. Semuanya berdiri. Terima kasih semua. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, sebelum duduk, coba periksa kanan kirinya ada sampah nggak? Periksa dulu. Aman? Aman, Bu. Bolpennya ada? Ada, Bu. Bukunya siap? Siap, Bu. Laptopnya siap? Siap, Bu. HP-nya ada? Oke, kita mulai pelajaran hari ini ya. Silakan duduk. Nah, Ibu mau nanya nih, ada masih ingat gak pelajaran minggu lalu? Ibu nyampein apa? Iya, kita siap. Tentang komposisi dasar dalam fotografi. Betul, minggu lalu Ibu menyampaikan tentang komposisi dasar dalam fotografi. Ada berapa, Tasya? Ada 5, Bu. Ada 5. Yang pertama, Yang pertama rule of thumb. betul. 2, Yang kedua leading lines. leading lines, betul. 3, Yang ketiga coming. ya, Yang keempat symmetry. ya, Dan yang kelima ada asimetri. asimetri, betul. Masih ingat semua ya? Nah, dalam mempelajari teknik fotografi, selain komposisi dasar dalam pengambilan gambar, ada juga teknik yang harus kita kuasai. Namanya sudut pengambilan gambar. Ya, yang hari ini kita akan pelajari yaitu sudut pengambilan gambar. Nah, materi kita hari ini ya tentang sudut pengambilan gambar dalam fotografi. Hati-hati, karena kalau kita pegang kamera itu ada 2 jenis
apabila viewersnya naik, maka kita akan dapat uang. Ya, makanya kita penting untuk menguasai teknik-teknik fotografi. Nah, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai jenis sudut pengambilan gambar atau angle dalam fotografi dengan tepat. Ya. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan berbagai jenis sudut pengambilan gambar atau angle untuk menghasilkan efek visual dan pesan yang berbeda pada objek yang sama dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis pengaruh sudut pengambilan gambar terhadap interpretasi dan makna sebuah foto. Jadi hari ini akan ada 3 kegiatan. Yang pertama, kalian harus bisa menganalisis angle-angle dalam fotografi. Ya. Yang kedua, menerapkan angle-angle fotografi dalam pemotretan. Yang ketiga, menganalisis pesan. Ya, angle ini untuk pesannya apa? Begitu ya, melalui presentasi. Paham? Paham, Bu. Siap? Siap, Ya. Bu. Aduh, kayaknya kurang semangat nih. Gimana kalau Ibu nanya nih? Masih semangat? Jawabnya? Semangat. Ya, lagi. Masih semangat? Semangat. SMK? Bisa. Lagi, sekali lagi. SMK? Bisa. Kita harus bisa. Betul. Selanjutnya, nah sebelum mulai materi, masuk ke dalam materi, Ibu akan kasih asesmen awal ya, melalui quizzes. Coba dibuka di grupnya, di grup WA. Tadi saya sudah kasih masuk ya di grup WA. Bentar ya, saya buka dulu. Nah, ada lihat? Ya, Bu. Ya, silakan diklik, silakan diklik. Ibu mulai ya. Ada yang sudah klik? Isi nama. Bisa? Bisa isi nama? Ya, Bu. Klik linknya. Bisa kan Nena? Ya, sudah ada yang mulai masuk, 1 peserta. Ya, silakan dikerjakan.
dari presentasi kelulusannya ada 96% ya. Berarti kalian semua sudah banyak yang tahu tentang materi ini, ya kan? Ya, Tapi kan tadi saya pertanyaan dalam bentuk bahasa Indonesia ya. Dari atas, kamera dari atas, kamera dari bawah, kamera dari depan. Sebenarnya tanpa kalian sadar itu adalah sudut pengambilan gambar. Cuma kalau sudut pengambilan gambar ya di dalam fotografi pakai bahasa Inggris ya, agak lain gitu bahasanya ya. Tapi alhamdulillah semua sudah paham. Ya, beberapa sudah paham. Oke. Untuk memperjelas pemahaman kita tentang sudut pengambilan gambar, coba kalian perhatikan nih. Di depan ada dua buah objek. Apa ini? Mobil. Mobil ya. Dengan sudut pengambilan gambar yang berbeda. Benar nggak? Yang satu kelihatannya gimana? Gagah ya, megah, bagus, gitu. Lebih besar kelihatannya. Yang satu kelihatannya lebih kecil. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa nih? Kenapa ini ada yang satu besar, yang satu kecil, padahal objeknya sama nih? Ada yang tahu? Cara pengambilan gambarnya. Betul, cara pengambilan gambarnya yang berbeda, betul. Ada lagi? Sudutnya? Sudut yang berbeda. Iya, sudut pengambilannya gambar yang berbeda, betul. Lanjut, selanjutnya, ibu mau nanya lagi nih, banyak nanya ya kali ibu, nggak apa-apa ya. Oke, selanjutnya nih, pernahkah kamu mengambil foto temanmu dan ia terlihat sangat dominan atau malah sangat kecil? Mengapa bisa begitu? Coba perhatikan. Ini 4 orang sama-sama pakai jas, ya, sama-sama pakai baju yang bagus. Tapi kalau dilihat orang pertama kayak berpuasa ya, berpuasa. Terus yang kedua kelihatannya natural, ya, tanpa beban. Yang ketiga terlihat seperti terintimidasi. Ada yang tahu nggak kenapa? Karena pengambilan gambarnya yang berbeda. Iya betul Ansa, karena pengambilan gambarnya yang berbeda. Nah, ini nih yang sering kita lihat di Facebook nih ya, sekarang lagi viral di Polewali. Ada tuh salah satu konten kreator yang suka keliling-keliling di kampung-kampung, bawa yang terbang-terbang. Ada yang tahu namanya apa? Drone, betul. Dia pergi kampung-kampung untuk video kampung dari atas ketinggian, nah, seperti ini. Bagaimana cara membuat penonton merasakan seolah-olah mereka sedang melihat ketinggian gunung? Gimana caranya nih? Gimana caranya? Dengan sudut pengambilan gambar, ya. Nah, untuk mempermudah kalian memahami sudut pengambilan gambar itu ada video nih. Untuk kalian tonton, ya. Ya, ada gambaran nggak? Apa sih itu sudut pengambilan gambar? Ada gambarannya nggak? Oh, kameranya ada di atas, Bu. Kameranya ada di bawah, Bu, gitu ya. Oke, untuk memperjelas lagi nih, aku masih punya satu video. Santai aja, masih banyak video. Ntar lagi ya. Disimak ya. Hai, kembali bersama tutorku. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang jenis pengambilan gambar atau type of shot. Selain jenis pengambilan gambar, terdapat juga aspek penting lainnya yaitu sudut pengambilan gambar. Sudut pengambilan gambar ini digunakan untuk mempertegas suasana hati dari pemeran. Apa saja sih sudut pengambilan gambar tersebut? Ayo kita mulai mempelajarinya. Yang pertama ada yang disebut dengan bird eye view angle. Sesuai dengan namanya, sudut pengambilan gambar ini menggunakan sudut penglihatan mata ular. Dengan kata lain, sudut pengambilan gambar ini diambil jauh dari atas pemeran. Biasanya sudut pengambilan gambar ini digunakan untuk memperlihatkan adegan dalam skala besar atau kolosal. Yang kedua ada yang disebut dengan high angle. Pada sudut pengambilan gambar ini, penempatan kamera berada lebih tinggi daripada pemeran. Sudut pengambilan gambar ini biasa digunakan untuk
kecil atau terintimidasi. Yang ketiga ada yang disebut dengan eye level angle. Nah, pada sudut pengambilan gambar ini, kamera diletakkan sejajar dengan mata pemeran. Sudut pengambilan gambar ini memberikan kesan netral dari pemeran. Yang keempat ada yang disebut dengan low angle. Pada sudut pengambilan gambar ini, penempatan kamera berada lebih rendah daripada si subjek atau si pemeran. Sudut pengambilan gambar ini biasanya digunakan untuk membuat pemeran terkesan lebih besar atau powerful. Nah, yang kelima ada yang disebut dengan eye level angle. Sesuai dengan namanya, sudut pengambilan gambar ini menggunakan sudut penglihatan mata kodok. Dengan kata lain, sudut pengambilan gambar ini sejajar dengan kaki pemeran. Pengambilan gambar ini biasa digunakan untuk memperlihatkan kemegahan dari sebuah subjek atau objek. Selain itu, sudut pengambilan gambar ini juga bisa digunakan sebagai sudut pengambilan adegan tentara yang sedang tiarap. Nah, sekian materi untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel tutorial. Sampai jumpa pada video berikutnya. Remain curious and keep learning. Sudah paham belum dari sini? Apa sih itu sudut pengambilan gambar? Ada yang sudah punya gambaran? Atau masih bingung? Masih bingung? Oke, kita masuk di materi ya. Kalau masih bingung ya. Nah, jadi sebenarnya apa sih itu angle fotografi? Ya, itu ya pertanyaannya. Angle fotografi adalah sudut pandang atau posisi kamera saat menangkap gambar atau objek foto. Sudut pandang ini sepenuhnya bergantung pada preferensi fotografer atau orang yang mengambil foto. Paham? Jadi angle fotografi itu lebih gampangnya adalah posisi kameranya ada di mana ketika kita mau memotong objek. Biasanya ada nggak yang biasa selfie terus gini, cepet, gitu. Kenapa sih kamu harus fotonya dari atas? Biar kelihatan lurus, Bu. Nah, sebenarnya kamu tuh udah menerapkan sudut pengambilan gambar. Terus, Bu, kalau foto jangan dari bawah ya, nanti aku kelihatan gendut. Nah, itu sebenarnya juga sudut pengambilan gambar. Tapi kita selama ini nggak sadar. Tapi sebenarnya sehari-hari kita udah belajar, sudah menerapkan sudut pengambilan gambar. Gitu ya. Ada yang mau ditanyain? Sudah paham? Sudah paham, Bu. Ya, jadi angle atau sudut pengambilan gambar adalah posisi kamera ketika memotret objek. Paham ya sampai sini ya? Ya, Bu. Nah, selanjutnya jenis-jenis angle atau jenis-jenis sudut pengambilan gambar. Yang pertama ada frog A level. Frog itu artinya kodok, A itu mata. Jadi frog A level ini sama seperti sudut pengambilan matanya si kodok itu. Seperti penglihatannya kodok. Kan kodok itu kecil, berada di bawah, ya. Jadi makanya sudut pengambilan ini frog A level, posisi kameranya memposisikan kamera pada posisi yang sangat rendah. Bahkan kamera bisa hampir menyentuh tanah. Iya. Kesan yang ditimbulkan apa? Membuat objek terlihat sangat besar, kuat, dan dramatis. Ini contoh-contohnya ya, kalau sudut frog A level seperti ini. Ya, oke, paham? Frog A level, dia posisinya berada di mana? Di bawah. Ya. Selanjutnya low angle. Nah, low angle itu beda sedikit dari frog A. Kalau frog A dia berada di alas atau di tanah, hampir menyentuh tanah. Kalau low angle dia berada sedikit di bawahnya objek, tapi tidak sampai turun di tanah. Ya, posisinya agak turun sedikit dari kepala objek. Posisi kamera mendapatkan kamera lebih rendah dari objek. Beda sama yang tadi ya. Yang tadi itu orang berdiri di atas pohon, dia kelihatan dulu kayak tinggi sekali ya, kayak besar. Kalau ini bedanya, orangnya terlihat seperti besar, tapi beda sama tadi, gak dramatis, intimidatif atau punya kekuatan, kayak dia berkuasa gitu ya. Mana coba lihat ya. Seandainya superhero ini foto dari atas, dia kelihatan kecil, gak kelihatan superhero ya.
Ya, siapa yang pernah pakai ijazah? Pernah semua ya? Pernah semua SMP, SD. Kan biasanya fotografernya berdiri tegak, baru depannya kamera. Ya, itu namanya level. Di mana posisi kameranya sejajar dengan Mata. mata. Makanya E. E itu artinya mata. Level. Terus kesan yang ditimbulkan apa? Kesan yang ditimbulkan adalah memberi kesan natural, realistis. Realistis itu sesuai dengan kenyataan, ya. Terus objek terlihat apa adanya dan proporsional. Proporsional itu bentuknya itu pas, ya, nggak terlalu gede di kepala, nggak terlalu gede di bawah. Jadi itu pas, gitu ya. Lanjut, level. Selanjutnya height angle. Nah, perhatikan height angle. Apa itu height angle? Kalau from A ada di tanah, kalau low angle ada di bawahnya sedikit objek, kalau A level pas di depan mata, kalau height angle ada di atasnya objek. Tapi sedikit aja kayak gini. Ya, di atasnya objek. Kesannya ditimbulkan apa, Bu? Ya, ini membuat objek terlihat kecil, ya betul. Inferior, kebalikannya superhero ya. Kemudian terlihat lebih rendah, tak berdaya. Perhatikan ya. Siapa ini namanya? Pemeran apa itu? Harry Potter ya. Nah, dia kelihatan seperti ketakutan ya. Ketakutan, terus terintimidasi, dan sangat takut gitu. Ya, perhatikan. Ya, kesannya itu. Kalau kita mengambil dengan sudut mengambil gambar height angle. Terus kenapa ada gambar makanan, Bu? Nah, ini sudut pengambilan gambar itu tidak hanya foto manusia, ya, tapi bisa digunakan untuk foto objek yang lain seperti makanan, minuman, tas, sepatu, dan lain-lain. Ya. Kenapa harus height angle? Ada yang tahu? Biar makanannya kelihatan jelas. Ya. Selanjutnya, nah yang terakhir nih, bird eye view. Dari tadi udah bahas-bahas nih, drone ya. Dari tadi pakai drone, Bu, pakai ini, pakai itu. Nah, bird eye view ini satu-satunya sudut pengambilan gambar yang kita nggak bisa foto pakai kamera doang. Ya, harus pakai drone. Karena ini adalah penglihatan mata burung. Bisa Pak burung tiba-tiba sependek ini kan ya? Ya. Burung itu tinggi ya, terbangnya tinggi. Selain menggunakan drone, orang biasa menggunakan helikopter. Iya, betul. Kesan yang ditimbulkan apa sih, Bu? Ya bawa pakai anu ya, pakai drone. Apa sih yang ditimbulkan? Memberikan kesan gambaran yang lebih luas. Contohnya, kalian mau menampilkan foto desa kamu secara keseluruhan. Gimana caranya kalau nggak pakai drone? Nggak bisa ya. Jadi harus kameranya berada di sudut pengambilan gambar yang tinggi. Gitu. Nah, ini harus dihafal nih ya. Remember me. Ayo ingat aku. Remember me. Kita misalkan ini adalah objek foto atau objek yang akan kita foto. Kalau front A, ya, visualisasinya seperti ini. Dia kameranya berada di bawah sini. Ya, hampir mendekati alas. Hampir mendekati alas. Kalau low angle, dia berada di bawah mata. Ya, ini matanya. Ini di sini kameranya. Ya, kalau A level berada pas sejajar dengan mata objek. Terus head angle berada agak sedikit di atasnya mata, di atasnya objek. Nah, bedanya sama bird A ya. Bird A ini sangat tinggi ya. Kalau head angle agak tinggi sedikit. Kalau bird A dia harus jauh ya, tinggi sekali. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya? Sudah hafal? Sudah, coba. Ya, sudut pengambilan gambar ada berapa? 5, Bu. Ada 5. Yang pertama, from A level. 2, A level. 3, A level. 4, high angle. 5, bird eye view. Betul. Tepuk tangan. Iya, ya. Sekarang Ibu mau
Coba gimana sih? Masih semangat atau tidak? Masih semangat? Semangat. SMK? Bisa. Mantap, ini mantap. Sudah siang tapi masih mantap. Oke, Ibu mau bagikan tugas. Kalau sudah paham semua nih, gak ada ditanyain kan? Aman? Aman, Bu. Aman. Ya, Ibu mau bagikan tugas kelompok nih. Aduh Bu, pakai tugas-tugas lagi ya kan? Maaf ya nak. Kemarin minggu lalu Ibu sudah bagi ya, ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Mau ditukar atau enggak? Nggak usah ya. Masih sama seperti yang kemarin aja ya. Nah, Ibu punya tugas nih. Ini untuk kelompok 3. Ini untuk kelompok 2. Nah, ini untuk kelompok 1. Nah, tugasnya kalian berdiskusi ya. Berdiskusi sesama teman kelompok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Bisa dimulai? Silakan berdiskusi untuk menjawab. Gampang ya? Ya, silakan dikerjakan. Apa? Yang satu, sama-sama lagi. Aman ya? Bisa? Bisa ya? Kok ini nyebrang? Jangan nyebrang ya, jangan nyebrang. Ini kelompoknya ini, diskusinya sama satu kelompok ya. Ada perusahaan? Aman ya? Oh, kelompok apa ini? Oh, sorry. Salah tempat dulu sih. Kamu duduk di sini deh. Bisa, di sini. Ya, satu kelompok lah. Berapa menit nih waktu ngerjain nih? 5 menit Ibu? 10 menit? 10 menit? Ya, oke, 10 menit. Silakan dikerjakan. Ya. Ini di sini bisa Tasya? TKP, tambahin TKP-nya. Sudah? Hah? Bantu sebentar. Ya. Bisa? Jangan di rumah banyak. Ini. Ada semua? Ya sudah, kumpulkan. Maju. Ya. Saya koreksi dulu ya. Saya lihat dulu.
Oke, saya lanjut ya. Kita akan bahas nih soalnya nih. Soal nomor 1. Saya kasih tampil di sini ya, biar kelihatan. Nah, ini ya. Nomor 1. Berikut adalah hasil fotografi. Amati dan analisis di bawah ini itu menggunakan angle apa? Ya. Kelompok 2. Bird eye view, betul. Kelompoknya alien, bird eye view, betul. Kelompok 1, bird eye view. Ada yang jawaban lain? Tidak ada ya, karena sudah jelas sekali. Ini adalah bird eye view. Yang kedua, ayo kelompoknya alien, apa ini yang kedua? Angle. High angle, betul. Jawabannya udah betul semua nih. Yang ketiga, kelompoknya Marsha, apa ini Marsha? level, betul. Terus soal yang selanjutnya, analisislah foto di bawah ini menyampaikan pesan atau mood apa? Yang nomor 4, ya pesannya apa tuh? Nomor 4, Terintimidasi. terintimidasi, betul. Nomor 5, megah, mewah, betul. Ayo pintar semua ya. Nomor 6, Berkuasa. berpuasa, betul. Nomor 7, Tertekan. tertekan. Masya Allah, udah pintar semua. Udah tadi udah paham semua ya? Sudah bisa membedakan mana eye level, mana high angle, mana frog eye dan lain-lain. Ya. Sekarang ibu mau kasih tugas praktek. Sudah siap? Siap. Siap ya. Masya Allah. Nah, ini ibu ada punya LKPD perancangan proyek ya. Nah, proyek ini nanti ada order dari klien atau order dari orang yang ingin memakai jasa kita sebagai fotografer. Ibu bagikan dulu ya. Ini kelompok 1, ya, kelompok 1. Kelompok 2 dan kelompok 3. Oke. Nah, ordernya mana Bu? Kasih lihat dulu ya. Ordernya. Nah, kita punya 3 orderan dari klien ya. Atau dari customer kita. Ada 3. Nanti salah satu perwakilan maju ya untuk memilih. Mulai dari kelompok 1, Masya. Marsha, silakan memilih. Marsha mau nomor berapa? Ya, silakan diklik. Oh, di bagian sini. Ya. Nomor 3. Ya, silakan kelompoknya untuk menulis. Ya, silakan Marsha ditulis. Proyek 3, mengambil foto objek dan lain-lain. Silakan ditulis. Atau mau cepat di foto boleh. Di foto baru ditulis. Kelihatan ya, Marsha? Oke, saya lanjut ya. Kelompok 2, siapa perwakilannya? Tasya. Ya, maju. Tasya mau pilih nomor berapa? Nomor 2. Ya, silakan kelompoknya untuk memfoto atau bisa langsung dicatat di LKPD. Foto dulu, oke.
Otomatis tinggal 1 dasar kemana? 1. Ya, silakan dicatat kelompoknya. Mau difoto dulu, mau dicatat? Boleh. Ya. Udah? Oke, saya tutup ini ya. Ibu mau lanjut ke LKPD-nya. Nah, Ibu bimbing ya. Sekarang kita masuk di perencanaan proyek, ya. Di perencanaan proyek ini kalian harus menulis nama kelompoknya. Ya, tulis nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Terus kelasnya kalian tulis 11 3P. Proyek ordernya kan ada tadi proyek order ya. Yang tadi baru kita foto. Nah, itu tulis nomornya, baru tulis di sini orderannya tadi apa. Ya. Kemudian kamu analisis modelnya itu apa berdasarkan dari orderan tadi, ya, modelnya apa. Terus angle yang diterapkan berdasarkan orderan tadi apa, kita tulis, ya. Kemudian tim proyek itu nama-nama anggota kelompok kalian, ya. Yang terakhir pesan atau mood yang ingin disampaikan. Nah, dari berdasarkan angle ini yang aku ingin menciptakan mood apa sih? Kamu ingin sampaikan pesan apa sih? Nah, silakan dikerjakan. Nah, sekarang tulis. Betul. Bantu temannya ya. Nah, modelnya apa? Ya, modelnya apa? Ada. Angle-nya di proyeknya tulis nama-nama anggotanya. Ada kesusahan? Terus angle-nya itu angle sini 1. Nama kelompok siapa ini?
Ini kalau untuk Indo tadi kalau Indo kan misalkan dari sini gagah sama tempat ini masak sudah. Nah, elektronnya mobilnya profesional. Proper, proper. Selesai semua? Ada kendala? Kendala? Nggak ada ya? Makasih. Oke, yang kalian kerjakan tadi itu adalah proses perencanaan produk ya, perencanaan produk. Selanjutnya, setelah perencanaan telah selesai, selanjutnya adalah perancangan jadwal. Ya. Kalian harus menyusun jadwal kapan kira-kira pemotretan itu akan berlangsung. Nah, LKPD yang kedua silakan diisi. Nah, ya estimasinya. Kira-kira estimasi menyiapkan properti itu berapa menit? Ya, terus di situ. Ya, berapa menit? Terus yang kedua, propertinya berada di set itu berapa menit? Harus diestimasikan saja. Kira-kira. Jangan lupa ya di tabel yang pertama ini ada tanggal. Diisikan tanggal berapa kita akan pemotretan. Ya. Misalkan tanggal berapa? Tanggal 17 ya. Silakan diisi tanggal 17. Terus time startnya. Kita mulai mengambil gambar itu jam berapa? Ditulis. Jam 12 ya. Selesai jam berapa? Misalkan jam 12.30 misalkan ya. Kira-kira saja. Kalau ada yang ditanyakan, angkat tangan ya. Kalau ada kesusahan Bu, mau tanya ini, mau tanya itu, boleh. Kalau ada yang belum paham, yang mana? Ini aktual itu nanti diisi ketika teman kamu sudah pengambilan tugas. Itu teman fish itu apa? Mana? Ya. Checklist. Checklist itu centang ya. Nanti dicetaknya ketika teman kamu sudah pengambilan. Time start. Oh, time finish. Time finish itu jam berapa kira-kira kalian akan menyelesaikan pemotretan itu? Kira-kira misalkan jam 12.30 misalkan. Atau jam 1. Ya. Oke, sudah? Sudah? Perancangan jadwal semua sudah aman?
menunggu bisa cari referensi di Google, cari-cari foto produk, ya bisa cari foto produk. Ya kita bisa cari foto produk, contoh-contohnya. Oke, kalau sudah bisa dimulai untuk pengambilan gambarnya. Biar teman. Apa itu A-level ya? Oke, sekarang part A. Ya, high angle ya. Oke, sudah? Ya. Oke, kelompok selanjutnya kelompok 2, silakan lanjut. Kelompok 2, lanjut. Bagusnya kelompok 3 ya. Modelnya, kalau bedakan dulu nggak apa-apa. Modelnya bedakan, warnanya. Modelnya. Mau dipakai kliknya atau enggak? Nggak usah. Ini satu. Dua aja, apa itu aja. Kasih berdiri sejauh. Ini sedikit banget sih kalau ini. Nah. Sudah. Wih, bagus. Oke. Selanjutnya kelompok 3 ya. Kelompok 3. Wah, ini harus angkat-angkat beban. Ini di sini dari sini. Berat. Iya, ya, silakan modelnya. Ini agak beda ya. Tadi yang pertama produknya makanan, perabot 2 minuman. Yang sekarang produknya adalah manusia ya. Objeknya manusia. Yang datang belum gayanya. Silakan Ansar, mau mana dulu? Dari bawah dulu atau ke atas? Di atas dulu. Ya, silakan. Ya, bergaya ya. Coba. Ketawa, ketawa ya. Kalau mau jadi aku tuh agak gampang ya. Lanjut. Ya, ada. Balik lagi ke beda dengan mata. Iya, bagus.
Silakan bentar. Silakan pilih foto kalian mana yang mau diambil. Pilih dulu ya. Bisa. Satu. Bagus ya? Bagus ya? Oke. Sudah? Ya. Silakan Tasya. Silakan duduk. Digeser aja. Itu ya? Bentar ya. Terus. Sudah? Oke. Nih, cepat sekali ya. Gimana nih? Satu, dua, tiga. Semua ya? Oke. Oke. Masih semangat. Masih Bu. Mau meregangkan badan. Coba berdiri dulu. Kasih tempat dulu badannya. Ya, regangkan tangannya. Kasih gini-gini dulu badannya. Capek ya, sudah capek. Oke. Sudah? Aman? Aman Bu. Nah, duduk. Kalian sudah merencanakan proyek, kemudian mengatur jadwal, kemudian melakukan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kami dari kelompok 1? Dan ini tim kelas 11 DKV. Dan ini tim proyek kalau saya nama Marsha, ini Susianti, dan yang selanjutnya Karina, yang keempat Nurianti, yang kelima Chelsea. Oke, silakan diperkenalkan. Programnya apa? Keluarga makanan. Iya. Angle-nya dapat angle yang diterapkan from A. Yang kedua tip angle, yang ketiga eye level. Ya, terus pesannya yang disampaikan yaitu detail dan besar. Kedua, makanan terlihat menggiurkan. Dan ketiga, makanannya terlihat profesional. Baik, ada lagi mau ditambahkan? Sudah? Ada yang mau bertanya? Kelompok 1? Ada yang bertanya? Oh iya, silakan. Kelompok 1 dengar ya? Apa perbedaan low angle dengan pro eye level? Ya, apa perbedaan low angle dan front eye level? Ya, karena mirip-mirip ya. Silakan dijawab perbedaannya apa? Low angle sama front eye. Sembarang. Kalau front eye itu lebih ke bawah. Ya, lebih ke bawah. Kalau Eye level? Low angle. angel lebih di atas. Sudah puas Ansar jawabannya? Kalau front eye level berada di bawah sekali gitu ya, mendekati alas. Kalau low angle dia berada di bawahnya sedikit objek gitu ya. Berarti low angle lebih di atas sedikit daripada front eye gitu ya. Benar? Sudah? Tepuk tangan langsung kelompok 1. Ya, silakan dulu. Silakan dulu kelompok 1. Yang presentasi selanjutnya, yang bikin haus nih, siap-siap nih fotonya. Kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju. Kasih semangat dong, beri tangan semua. Kelompok 2 objeknya apa? Botol Yakult. Botol Yakult. Oh bukan ya, Mas ya. Botol Sprite. Sprite. Enggak tahu apa ini. Ya silakan. Presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 11 di kafe. Ini kan presentasinya. Ini menjelaskan minuman. Ya. Produknya minuman. Angle-nya ada angle top eye level, ada eye level dan tip angle. Pesannya yang ingin disampaikan. Yang pertama ada minumannya besar, yang kedua minumannya terlihat profesional, yang ketiga minumannya terlihat kecil. Ya, ini berarti dulu ya, yang low angle ya. Ya, ada yang mau bertanya nggak? Sudah paham semua? Paham ya, karena ini sangat jelas. Karena produknya adalah minuman, terus dia mengambil 3 posisi kamera yang berbeda dan kesannya yang berbeda. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terakhir nih, cowok-cowok ganteng.
Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 3 Jalan Bebas DKP. Ya. Objeknya apa? Saya lebih foto manusia. Objeknya manusia. Angle-nya Low angle dan elevator angle. ya. Yang mana ini ya. Ini adalah angle. Kemudian ini A level ya, A level. Dan yang terakhir ini ya, kesannya apa nih? Kesannya apa? Yang diciptakan Ya, gagah perkasa. gagah perkasa ini ya, gagah ya. Gagah enggak ini modelnya? Gagah ya? Oh, enggak ya? Gagah lah ya, gagah. Terus, apalagi ini mah kesannya apa nih yang kedua nih? Ketawa modelnya ya, nggak apa-apa. Jadi model tuh harus begitu. Modelnya yang kedua apa? Kesannya? Proporsional ya? Proporsional. Bener nggak ini? Proporsional. Betul ya? Betul. Yang terakhir. Bukan intimidasi tapi ketawa ya. Sudah, terintimidasi ya. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, lihat hasil fotografinya bagus, tapi ada beberapa masukan dari ibu ya. Senyum Untuk ya benar. Untuk kelompok 3 ada satu nih kekurangannya nih. Kan dia ingin menampilkan bahwa objeknya itu terintimidasi. Betul, objeknya di fotonya pakai high angle, betul. Tapi objeknya Senyum. senyum. Ya, ini adalah skillnya fotografer ya. Fotografer atau orang yang memfoto itu harus punya skill mengarahkan model. Misalkan, Mas saya mau nanti kamu sedih ya, kamu nangis ya, ya diarahkan. Modelnya diarahkan. Selain kita bisa menguasai teknik pengambilan gambar, kita juga bisa menguasai objeknya atau modelnya. Harus diarahkan. Misalkan mau bahagia ya kesannya, kamu harus bahagia, senyum, lebar. Ya ini tadi salahnya ya, terintimidasi betul dari atas tapi dia senyum. Ya lain kali bisa diperbaiki ya. Kalau kelompok lain saya lihat sudah bagus. Hanya saja coba lihat ini ya, fotonya udah bagus nih, high angle, tapi pencahayaannya kurang ya, harus gelap. Jadi nanti mau lain kali ya, kalau praktek lagi mau ditambahkan lampu. Ini kan ada lampu nih softbox dari tadi nganggur di sini nggak dipakai ya. Ini softbox bisa dipakai lain kali ya. Oke. Ya sampai sini ada yang mau nanya nggak? Aman ya? Masih semangat? Lagi. Masih semangat? SMK? Bisa. Oke, bisa. Kita harus bisa. Nah, sekarang ibu mau kasih kuisis nih. Seperti ditutup ya. Ibu mau kasih pertanyaan lagi. Silakan dibuka grupnya. Mulai saya buka dulu ini kuisisnya. Siap-siap buka saya dulu. Jangan dulu ada dikit ya, belum saya mulai. Belum ada saya. Belum ya, belum. Ini baru mainkan sebentar. Dulu ya, belum saya copy. Nah,
Ya, nanti akan Ibu membuat remedial, praktek ulang. Kemudian Fasya, Karina, dan siapa tadi? Putri, kalian jadi tour guide-nya, tutornya ya. Yang jadi tutor, yang mengajarkan teman-teman yang belum bisa. Terus ya teman-teman yang masih nilainya di bawah 67%, besok minggu depan Ibu akan kasih remedial. Kamu harus kerjakan ya, biar nilainya bisa bagus. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Sudah. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan pada hari ini, Ibu mau kalian mengisi refleksi ya. Refleksi. Bawa buku semua? Oh ya, silakan ditulis ya jawabannya ini di buku kalian. Bagaimana perasaan kamu setelah mengerjakan proyek kali ini? Silakan dicatat. Ya, dicatat, dijawab di buku tulis. Nanti dikumpulkan. Soalnya dicatat tuh. Ya, soalnya dicatat dan dijawab. Saya kasih waktu 10 menit cukup atau 5 menit ya? 5 menit. Ada yang kesusahan? Aman ya? Nanti dulu ya, bukunya ya. Kenapa? Ada masalah? Yang kamu rasain aja ya, jangan dirasain teman. Nanti kalau kamu nyontek, yang dirasain teman dong. Yang kita rasakan saja, Sunda. Bagaimana perasaanmu? Ya, boleh. Pas jawabannya boleh. Oh, udah lihat. Masih layarnya. Refleksi itu berdasarkan kalian sendiri ya. Gimana perasaannya, materi apa yang sering dapatkan buat kalian. Terus manfaatnya apa mempelajari ini, gitu ya. Ya. Ini hebat Tasya. Kalau dari kalian mana? Karina. Oke. Galau ya ini Sunda ini. Yang sudah bisa dikumpul ke depan. Ya, akan dikumpul ke depan. Ya, dikumpul.
proporsional. Biasa dipakai untuk foto ijazah, foto KTP gitu ya. Terus high angle. High angle kesannya apa? Terintimidasi. Kemudian yang terakhir, bird eye level. Kesannya untuk menampilkan keseluruhan yang luas. Betul. Tepuk tangan untuk hari ini. Terima kasih sudah semangat sampai akhir pelajaran. Jangan lupa minggu depan tadi tugasnya ya, yang nilainya sudah di atas 64%, kalian juga ditutor untuk teman yang nilainya kurang. Minggu depan pelajaran apa, Bu? Minggu depan kita belajar genre fotografi. Ya, minggu depan ya, insya Allah ya. Mari semangat. Masih mau ketemu minggu depan? Masih. Mantap. Fotografi itu adalah ilmu yang sangat bermanfaat untuk anak DKV. Apalagi anak DKV nih. Dengan fotografi kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, dengan fotografi kita bisa menghasilkan uang. Kenapa bisa, Bu? Kok bisa fotografi bisa menghasilkan uang? Bayangin aja, kalau ada satu orang foto ijazah sama kamu, dapat duit nggak? Dapat, Pak. Satu kelas kalau foto ijazah sama kamu sama 20 orang ya, dikali 5.000 lah saja satu foto, berapa kau dapat? Banyak ya? Ya, jadi ilmu fotografi itu sangat penting ya, apalagi untuk anak-anak DKV untuk membekali kalian ketika sudah lulus. Kenapa harus mempelajari teknik pengambilan gambar, Bu? Kan foto asal jepret selesai? Enggak ya, karena kita punya kesan atau pesan yang ingin kita sampaikan. Bagaimana caranya? Dengan angle fotografi. Dan jangan lupa tadi koreksi Ibu ya, bukan balik Ibu. Kalau ingin menyampaikan foto terintimidasi, angle-nya dari atas. Jangan lupa diarahkan objeknya untuk sesuai dengan arahan ya. Kalau mau terintimidasi nggak boleh senyum, harus dengan sedih, tertekan, sesuaikan dengan ekspresi ya tadi ya. Fotonya terintimidasi tapi ketawa ya, gagal ya. Bisa diatasi gagal. Nah, kalau nggak ada pertanyaan lagi nih, beneran nih nggak ada pertanyaan lagi?